Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirmawan Ardiansyah dari kelas 1C HPI. Di sini saya akan menerangkan bagaimana pendekatan studi tasawuf di masa klasik. Untuk yang menonton di channel saya, semoga mengerti atas yang saya sampaikan di video nanti. Nah, apa sih itu tasawuf? Nah, tasawuf itu berasal dari kata safa yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih ataupun suci. Maksudnya begini, maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan diri di hadapan Tuhannya. Dalam istilah tasawuf, tasawuf itu berasal dari kata saf yang artinya barisan sholat. Karena orang yang kuat serta suci batasannya, biasanya sholat memilih saf ataupun barisan yang di muka dalam berjamaah. Nah, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha membersihkan diri. Membersihkan diri dalam hal apa? Memerangi hawa nafsu, mencari jalan kesucian, mengingatkan antar manusia, dan serta berpegang teguh pada janji Allah. Dan bukan itu saja, kita harus mengikuti syariat Nabi kita Rasulullah SAW. Nah, tasawuf sendiri dalam upaya untuk membebaskan diri dari sifat-sifat kemanusiaan demi meraih sifat-sifat malaikat dan akhlak ilahi serta menjalani hidup pada upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, munculnya istilah tasawuf itu baru dimulai pada pertengahan abad ketiga. Nah, abad ketiga Hijriah tepatnya oleh Abu Hasyim Al-Kufi. Nah, tujuan tasawuf di sini atau tujuannya sendiri itu untuk memperoleh hubungan langsung dengan Allah atau dengan yang kuasa gitu. Nah, yang kedua ada pendekatan metodologi studi Islam dalam tasawuf. Nah, melalui studi tasawuf ini seorang dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan diri, mengamalkan dengan yang benar dari seperti itu. Dari pengetahuan ini diharapkan ia akan tampil sebagai orang-orang yang pandai mengendalikan dirinya pada saat berinteraksi dengan orang lain atau pada saat melakukan berbagai aktivitas di dunia yang menuntut kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, dari suasana yang demikian itu, tasawuf diharapkan untuk mengatasi berbagai penyimpangan moral yang menjadi bentuk seperti manipulasi, korupsi, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, dan penindasan. Nah, begini, menurut Harun Nasution, kajian tasawuf dapat dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu penyajian ajaran tasawuf untuk dekat pada Allah, zuhud, dan stasiun-stasiun yang lain. Nah, stasiun-stasiun lain ada Mahabbah, Al-Ma'rifah, Al-Fana, dan Al-Baqa, Al-Ittihad, Al-Hulul, dan Wahdatul Wujud. Nah, pada setiap topik tersebut, selain dijelaskan tentang isi ajaran dari dari data-data yang didasari pada literatur kepustakaan, juga dilengkapi dengan tokoh yang memperkenalkannya. Kajian tasawuf dilakukan dengan pendekatan tematik akan terasa lebih menarik. Nah, karena langsung menuju kepada persoalan tasawuf dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat tokoh. Nah, kajian tersebut sepenuhnya bersifat deskriptif, eksploratif, yakni yang menggambarkan ajaran sebagaimananya adanya dengan mengemukakannya sedemikian rupa, walaupun hanya dalam garis besar saja. Nah, perkembangan mutakhir tasawuf bermula dari pemikiran Fazlur Rahman. Nah, dengan konsep neo-sufisme di Indonesia, Hamka telah menampilkan istilah tasawuf modern dalam bukunya Tasawuf Modern. Nah, jika Al-Ghazali mensyaratkan uzlah dalam penjelajahan menuju kualitas hakikat
Maka Hamka justru menghendaki agar seorang pencari kebenaran hakiki tetap aktif di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbicara tentang mengenai tasawuf klasik ini dapat dianggap sebagai periode awal perkembangan tasawuf. Nah, pada masa ini tasawuf berkembang di kawasan Timur Tengah yang khususnya Irak dan Persia pada abad 8 hingga 10 Masehi. Pada masa itu, para tokoh tasawuf seperti Al-Halad, Al-Junaid, Al-Yazid, Al-Bustami mempelajari tasawuf dari para guru mereka yang terdahulu. Nah, yang ketiga, ada tokoh-tokoh studi Islam dalam tasawuf. Nah, yang pertama itu ada Al-Halad. Al-Halad itu nama lengkapnya adalah Abu Al-Mughis Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Bidawi, dan lebih dikenal dengan Al-Halaj. Lebih singkatnya begitu saja kalau kita untuk memanggil. Nah, Al-Halaj salah satu tokoh tasawuf terkemuka pada masa klasik. Nah, menekankan pentingnya pengalaman spiritual dalam mencapai kebenaran. Ia memahami bahwa kebenaran hanya dapat dicapai melalui pengalaman spiritual yang mendalam dan melalui proses penyucian jiwa. Nah, seperti itu. Al-Halaj juga dikenal dengan pernyataannya Ana al-Haq, aku adalah kebenaran, seperti itu, yang menyebabkan ia dianggap sesat dan akhirnya dihukum mati pada tahun 922 Masehi. Nah, yang kedua ada Al-Junaid. Sementara itu, Al-Junaid merupakan tokoh tasawuf yang menekankan pentingnya ikhlas dan mengikuti jejak para sahabat dalam memperoleh kebenaran. Nah, menurut Al-Junaid, hanya dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, nah, dan mengikuti ajaran Islam secara ketat, seperti itu teori Al-Junaid. Nah, yang selanjutnya ada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, tokoh tasawuf yang lahir di Bustan, bagian timur laut Persia, ya, pada tahun 874 Masehi. Nah, menekankan pentingnya fana atau penghapusan diri dalam mencapai kesatuan dengan Allah. Fana menurut para kalangan kaum sufi adalah penghancuran diri, yaitu perasaan atau kesadaran tentang tubuh kasar manusia. Nah, pendapat lain mengatakan hilangnya sifat-sifat yang tercela dan nampak hanya sifat-sifat terpuji, hilangnya keinginan-keinginan yang bersifat duniawi dan bergantinya sifat-sifat kemanusiaan dengan sifat ketuhanan. Seperti itu teori Abu Yazid Al-Bustami. Dan yang selanjutnya ada Al-Ghazali. Seperti yang kita kenal, Al-Ghazali yang nama lengkapnya merupakan Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Nah, lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di sebuah desa yang bernama Ghozalah. Nah, di wilayah Pusaran kalau nggak salah. Nah, sejak kecil Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut ilmu. Karena tidak heran sejak masa kanak-kanak ia telah belajar dengan sejumlah guru di kota kelahirannya. Begitu. Pada saat itu, selama periode tersebut, tasawuf ini masih tahap awal dan terus berkembang. Nah, para tokoh tasawuf sendiri pada masa ini lebih fokus pada pengalaman spiritual. Mereka lebih banyak. Nah, lebih banyak untuk mempraktikkan latihan-latihan seperti latihan spiritual yang mereka pelajari seperti itu dari pada guru mereka. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.